Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari? Masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu? Dipenuhi dengan hiasan, semua dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Pak Haji Sarip Sulaiman bin Lutan Sitompul pertama-tama mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah membantu keluarga almarhum dari mulai sakit sampai menghembuskan napas yang terakhir. Dan pada kesempatan ini pula kita bersama-sama memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kemudian daripada itu, selama hayat hidup almarhum mempunyai kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami atas nama keluarga memohonkan maaf yang sebesar-besarnya dan dibukakan pintu kemaafan supaya almarhum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada rintangan sedikit apapun. Dan selanjutnya, apabila di masa hidupnya almarhum mempunyai hutang pihutang, baik janji, hutang barang, uang dan lain sebagainya, kami memohonkan dengan kerendahan hati bapak-bapak dan ibu-ibu supaya menghubungi keluarga yang ditinggalkan. Pada keluarga yang ditinggalkan, kami atas nama seluruh pelayan bersabar, tabah, karena ini merupakan cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan mengiringi juga di lain waktu dan di lain kesempatan. Dan selanjutnya, keluarga almarhum memberitahukan kepada kita untuk bersama-sama nanti malam setelah sholat isya kita membacakan Yasin, tahlil dan doa untuk almarhum. Mudah-mudahan almarhum selama hayat hidupnya mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal bakti dan pribadi beliau. Demikianlah pengantar dari saya, Bapak Keluarga. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah
sejati hanyalah aman bila waktu telah terhenti. Teman sejati tinggallah sepi. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah aman bila waktu telah terhenti. Teman sejati tinggallah sepi. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah suami, abang kami, bapak kami, datuk kami, dan sahabat kami tercinta yang bernama Haji Syarif Sulaiman Lutan bin Lutan Sitompul. Beliau adalah anak pertama dari 5 bersaudara, pasangan Bapak Lutan Sitompul dan Ibu Zani Rawani. Datuk kami, Haji Syarif Sulaiman Lutan, dilahirkan di Pontianak pada tanggal 15 Januari 1933. Pada masa muda, beliau bekerja sebagai juru tulis pembantu pada Kejaksaan Tentara Pontianak, yang berawal dari tanggal 2 Mei 1952 sampai dengan tanggal 30 November 1952. Setelah beliau menjadi juru tulis, beliau pindah bekerja di Kejaksaan Pengadilan Negeri Pontianak dengan jabatan terakhir sebagai Kasih Perkara dan Tahanan dengan pangkat Madya Dharma Prajaksa, dan beliau pensiun pada tanggal 31 Januari 1989. Pada tanggal 31 Desember 1960, 13 Rajab 1380 Hijriah, tepatnya di hari Sabtu
pukul 16 sore beliau menikah dengan Janiah binti Ismail yang sekarang menjadi nenek kami. Setelah menikah, mereka memiliki 3 orang anak, diantaranya 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Anak pertama beliau bernama Sarsuluzan. Anak kedua bernama Linda Musfolin. Dan anak ketiga bernama Tun Rahmat Syarif. Sampai almarhum menutup mata, almarhum sudah memiliki 8 orang cucu dan 1 orang cicit. Setelah pensiun, beliau juga masih sering mencari kesibukan yang berkecimpung di bidang hukum. Beliau membantu orang-orang yang memiliki masalah tentang hukum. Selain itu, beliau juga aktif sebagai anggota perpustakaan daerah karena hobi beliau yang suka membaca. Sampai-sampai beliau mendapat 3 kali piagam dari kepala perpustakaan daerah sebagai anggota yang aktif dalam memanfaatkan buku. Di antara rutinitas hari-harinya adalah membaca koran setiap pagi dan pergi sholat berjamaah di masjid. Datuk kami Syarif Sulaiman Lutan bin Lutan Sitompul dan nenek kami Janiah binti Ismail menunaikan haji pada hari Senin tanggal 10 Desember 2007, 30 Zulkaidah 1428 Hijriah. Hari itu tepatnya tanggal 2 Februari 2014, beliau mulai mengalami gangguan pada pencernaan dengan gejala muntah-muntah. Tanggal 3 Februari 2014,
beliau diperiksa oleh Dr. Haji Muhammad Dahlan dan diberi obat penahan muntah. Namun beliau masih saja muntah. Keesokan harinya datanglah seorang teman beliau yang meminta bantuan untuk mempersiapkan naskah sidang lanjutan. Beliau menyanggupi untuk mengkonsep dan mengetiknya walau dalam keadaan yang kurang sehat. Semakin hari mual dan muntah masih berlanjut, sehingga kami disarankan untuk menambah cairan lewat infus, yang awalnya beliau keberatan karena hendak mengetik naskah sidang. Pada tanggal 10 Februari 2014, atas rekomendasi Dr. Haji Muhammad Dahlan, beliau melakukan cek darah. Hasil diagnosa semuanya normal, hanya terdapat kelainan pada organ pencernaan, sehingga disarankan untuk melakukan cek lebih lanjut ke dokter internis, yaitu Dr. Muhali Taufik di Jalan Gajah Mada untuk dicek jantungnya. Setelah dicek, kondisi jantung beliau normal. Kemudian dari dokter diberi obat untuk penahan muntah, dan jika 2 hari masih muntah, disarankan untuk opname di rumah sakit. Pada saat itu, beliau masih bisa berjalan walaupun dengan bantuan kami. Keesokan harinya, mual dan muntah masih berlanjut, dan kami berkonsultasi lagi dengan Dr. Haji Muhammad Dahlan untuk tindakan selanjutnya. Kami disarankan membawa beliau ke Rumah Sakit Caritas Bakti untuk diperiksa oleh Dr. Budiman dan melakukan ronsen. Hasil ronsen mengatakan ada benjolan di bagian perut, dan Dr. Budiman mengatakan bahwa akan sulit untuk mengatasi rasa mual dan muntah. Segala cara kami lakukan untuk kesembuhan beliau. Pengobatan alternatif juga kami lakukan, seperti pijat refleksi. Karena melihat kondisi beliau yang lemah, akhirnya pada tanggal 24 Februari kami membawa beliau ke Rumah Sakit Mitra Medika. Pada tanggal 26 Februari 2014, pukul 10.30, tepatnya di kamar nomor 807 inilah tempat beliau menghembuskan napas terakhirnya. Kemudian jenazah sampai di kediaman pukul 12 siang dan beliau dimakamkan pada pukul 13.30 di pemakaman Mariana di Jalan Pakasi, Pontianak. Dalam sejarah, beliau hanya meninggalkan buku-buku serta barang-barang antik yang beliau miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar almarhum Haji Syarif Sulaiman Lutan bin Lutan Sitompul mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada saudara, sahabat, dan rekan-rekan atas perhatian, bantuan dan ucapan bela sungkawa serta doa-doa yang diberikan selama almarhum sakit hingga saat wafatnya. Kepada saudara, sahabat dan rekan-rekan, kami juga memohon maaf atas nama almarhum jika semasa hidupnya, selama mengenal dan berinteraksi, ada lisan dan sikap almarhum yang tidak berkenan di hati. Kami mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya untuk beliau.
Kami juga memohon didoakan agar almarhum kini tenang berada di sisinya, diampunkan dosa-dosanya, dilapangkan dan diterangkan kuburnya, ditempatkan di tempat yang dicintainya. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan saudara, sahabat dan rekan-rekan dengan kebaikan serta pahala berjuta-juta kali lipat, serta memberikan umur yang berkah, dan semoga hidayah Allah selalu tercurah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Dato, dulu engkau sering menemani kami bermain, berbagi senyum, cerita, nasihat juga canda. Berjalan menjejaki tempat-tempat yang indah. Namun sekarang hanya langkah kami, jejak kaki sepi yang tak berteman. Tanpamu melangkah ke depan. Namun kami tahu ini rencana Tuhan. Insya Allah kita akan dipertemukannya lagi nanti di tempatnya yang lebih indah. Lalu kita akan melangkah bersama lagi. Ya, seperti dulu, bersama lagi. Hatiku hancur setelah kau pergi tinggalkan aku. Hatiku remuk setelah kau hempas nafas terakhirmu. Semoga kau tenang, semoga kau melihatku di sini. Sampai ku tua, ku takkan bisa melupakan kenangan terindah bersamamu. Sampai kapanpun, ku takkan bisa mencari pengganti dirimu untuk selamanya.
menangis saat kau ucapkan kata terakhirmu. Terasa hampa jalan hidupku tanpa dirimu. Semua